Baik, teman-teman, saya izin untuk melanjutkan. Tadi sebelumnya sudah dibahas mengenai ejection trainer seat. Nah, selanjutnya ini adalah WET atau Helicopter Underwater Escape Training. Nah, jadi sebetulnya dari singkatan ini sudah jelas ya, helikopter underwater. Jadi di bawah air, escape ini adalah mempertahankan diri. Jadi ini adalah salah satu trainer yang dilakukan untuk proses penyelamatan diri darurat ketika pesawat atau helikopter jatuh ke perairan. Nah, di sini pengertiannya juga jelas bahwa WET ini adalah suatu latihan menyelamatkan diri dari helikopter ketika berada di dalam air. Nah, di mana biasanya WET ini ada simulasinya gitu, ada pelatihannya. Next. Nah, tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan juga kemampuan kepada kru penumpang agar bisa menyelamatkan diri secara maksimal pada situasi keadaan darurat ketika helikopternya terpaksa mendarat di air dan kemungkinan tenggelam. Nah, di sini juga ada gambarnya kemarin saat kunjungan kemarin. Next. Nah, ini ada alat juga tempat latihan WET, di mana tempat latihan ini diadakan di kolam renang dengan sebuah model simulasi mirip sebuah helikopter dengan kelengkapan kursi pilot dan kursi penumpang lengkap dengan sabuk pengamannya, juga beberapa pintu darurat dengan handle-nya. Nah, jadi proses menyelamatkan diri ini bisa melewati pintu darurat atau bisa melewati jendela-jendelanya. Modul ini digantung dengan semacam kren yang dioperasikan dengan alat kontrol untuk menurunkan, menaikkan, dan membalikan modul di dalam air kolam renang. Next. Nah, ini adalah teknik latihan di mana para peserta yang disimulasikan sebagai kru atau penumpang naik ke dalam sebuah modul. Modul itu kayak kapsulnya itu kan, yang tergantung di atas air dan duduk menempati kursinya masing-masing dengan menggunakan seat belt. Kemudian pastikan harus menentukan terlebih dahulu posisi pintu keluar di sebelah mana. Lewatnya apakah lewat pintunya ataukah lewat jendelanya. Kemudian pastikan seat belt ini terkunci erat dan strap di baju pelampung tidak terjepit seat belt. Ujung sisa dari seat belt ini disisipkan ke belakang agar tidak mengganggu. Kemudian lepaskan semua benda tajam seperti pena dan kacamata. Ambil brace position. Nah, brace position ini adalah posisi menyelamatkan diri. Jadi posisinya tuh kedua tangannya itu bersilangan di depan dada. Nah, salah satu tangan memegang erat di bagian bawah kursi, badannya menunduk, dan tangan lainnya memeluk erat pundak tangan satunya. Kepala ditundukkan sedalam mungkin. Jadi posisinya itu adalah kedua tangan itu bersilangan di depan dada. Kemudian tangannya itu harus menutupi saluran hidung gitu ya, biar hidungnya itu tidak memasukkan air. Terus posisikan harus menunduk gitu ya, menunduk, persiapan untuk impact. Kemudian pelatih akan memberikan aba-aba, ditching. Selanjutnya modul dicelupkan dan dimasukkan ke dalam air. Kemudian ada yang skenario ketiga di mana si modulnya itu dibalikan, diputar di dalam air, di mana mengumpamakan bahwa si helikopternya itu posisinya kayak terguling gitu kan di dalam air. Nah, dalam situasi ini para peserta dilatih agar bisa menyelamatkan diri keluar dari modul tersebut. Jadi yang pertama itu si modulnya itu posisinya masuk ke dalam air, terus dia bagaimana si peserta bisa keluar. Yang kedua itu ada 3 kalau nggak salah. Nah, yang ketiga itu di mana si modulnya itu posisinya helikopternya itu berputar sekitar 360 derajat, 180 kalau nggak salah ya, diputar. Jadi nah, yang ketiga itu biasanya peserta itu mengalami disorientasi. Next. Tindakan ketika helikopter jatuh, yang pasti adalah jangan sampai panik ya. Next. Nah, merupakan tindakan pertama ketika helikopter yang kita tumpangi jatuh ke laut. Karena kalau sampai panik, yang terjadi adalah nggak bisa berpikir gitu ya, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan berbuat sesuatu yang lebih berbahaya atau bisa membahayakan orang lain. Nah, saat latihan dimasukkan ke dalam ruang simulasi seperti replika badan helikopter, kemudian ada pintu, jendela, kaca, ruang kokpit, tempat duduk, seat belt yang mirip dengan helikopternya. Kemudian di darat setelah memasang sabuk pengaman, aba-aba dari instruktur dan pilot menyatakan keadaan darurat, persiapan mendarat di laut, dan helikopter ketika diluncur terbalik dan jatuh ke air seketika. Yang ini
skenario-nya. Next. Nah, untuk mengatasi panik di bawah air dengan posisi kepala di bawah, jadi ketika masuk ke dalam air, dilatih untuk berhitung dulu sekitar 5 detik gitu ya, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Setelah masuk ke dalam air, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar gelembung udara ini hilang dan kita ini bisa menentukan agar kita ini tidak kehilangan arah untuk berenang di atas permukaan air. Barulah kita coba membuka pintu atau jendela helikopter. Selanjutnya, setelah tangan kita menggapai pintu atau jendela, baru membuka seatbelt dan berenang ke helikopter untuk penyelamatan. Jadi ketika masuk ke dalam air, jangan sampai membuka seatbelt dulu gitu. Yang pasti yang pertama harus dilakukan adalah menentukan pintu keluarnya dulu, berpegangan ke jendelanya. Tujuannya apa? Agar kan posisi di dalam air itu kan layang-layang ya. Jangan sampai kepala dia tuh kayak kejeduk ke atas gitu. Jadi biar stay di dalam kursi dan seatbeltnya dalam keadaan terpasang. Nah, setelah menentukan jalur keluar, setelah itu baru buka seatbelt dan baru bisa meloloskan diri gitu. Next. Nah, ini ada hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, 92% penumpang akan selamat jika mendapat informasi dan penjelasan dari pilot lebih kurang dari 1 menit terlebih dahulu. Kemudian, usahakan menahan untuk tidak meminum air laut karena air laut di dalam tubuh ini akan memperparah paru-paru. Kemudian, jangan langsung membuka seatbelt saat helikopter jatuh karena kemungkinan kita disorientasi. Jadi kayak pusing gitu loh, nggak bisa menentukan arah. Dan ada barang-barang di atas kepala ketika pesawat terbalik. Usahakan membuka seatbelt ini ketika sesudah tidak ada gelembung udara. Nah, tadi sesudah tidak ada gelembung udara, gelembung udara di laut harus dihitung gitu, kurang lebih kayak 5 detik gitu. Dan biar pesawatnya itu kayak stay gitu, tidak kehilangan arah dan sudah menemukan arah keluar pintu maupun jendela. Jadi kalau sudah menemukan arah keluar pintu baru buka seatbeltnya. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Buat yang EST tadi memang agak susah ya kalau latihan langsung, makanya itu talos nanti kalau misalnya dilatih. Dan yang pasti kita mesti ingetin ke penerbangnya atau siapapun nanti kalau memang kalian akan bekerja di bidang ini, resiko apa, kebayang nggak sih 17 G? Kamu naik tangga berapa G? Kita naik